investasi saham mulai aja dulu. Di video kali ini saya akan memberi sedikit penjelasan bagi teman-teman yang baru memulai investasi di pasar modal, terutama investasi saham. Karena berinvestasi di pasar modal itu kita sangat membutuhkan yang namanya jam terbang dan juga tentunya pengalaman, karena banyak sekali istilah di dalam pasar modal. Nah, tetapi sebelum kita ngebahas ya, saya ingin ingatkan lagi ke teman-teman agar investasi itu menggunakan uang dingin. Jadi bukan uang kebutuhan sehari-hari atau uang yang memang ada peruntukannya. Jangan gunakan uang itu. Untuk lebih detailnya terkait uang dingin, nanti kalian bisa lihat videonya. Link ada di deskripsi supaya lebih paham tentang apa itu uang dingin. Nah, selanjutnya saya akan gunakan ilustrasi agar lebih mudah teman-teman mencernanya. Nah, ini adalah salah satu platform toko online. Nah, mungkin sewaktu pertama kali transaksi di toko online ini, teman-teman pastinya bingung. Saya pun juga bingung pas awal pertama kali. Ya, sebenarnya kita sudah tahu bahwa saat kita belanja di toko online tersebut, nantinya barang akan dikirimkan ke alamat kita. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak istilah-istilah seperti COD, kemudian juga virtual account, ada juga istilah cashback, dan ada juga tanggal-tanggal cantik. Serta selain itu ada istilah-istilah lain yang mungkin membingungkan bagi kita di awal pertama kali. Maka saat pertama kali kita melakukan transaksi di toko online, sudah hal yang wajar kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Kita akan baca-baca artikel yang ada di internet, tutorial, cara-cara, dan juga jika ingin tahu bahkan ada gambar contohnya, kita nggak jarang nonton video-video yang ada di YouTube atau platform lain, TikTok, Instagram, agar kita paham, agar kita tidak salah pada waktu melakukan transaksi pertama kali di toko online. Rata-rata begitu ya. Karena walaupun pada dasarnya secara prinsipnya kita memang tahu bahwa saat kita membeli itu, nantinya barang yang kita beli akan dikirimkan oleh kurir ke alamat atau ke rumah kita masing-masing. Itu prinsipnya. Namun pada pelaksanaannya, sewaktu kita transaksi awal-awal itu kan akan banyak sekali istilah baru. Seperti tadi saya bilang ya, ada COD, ada virtual account, ada cashback, dan juga istilah-istilah lainnya. Yang tentunya bagi kita yang awal-awal pertama kali itu bingung. Ini apa ya istilah-istilah ini? Kemudian juga ada seperti event atau momen. Waktu Indonesia belanja, kemudian juga bagaimana caranya mendapatkan gratis ongkir. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat kita bingung pada awalnya. Jadi sewaktu awal kita transaksi, kita juga tentunya akan sedikit panik mungkin ya. Kok barangnya belum datang juga? Bahkan gak jarang nih kita setiap menit, setiap jam itu mantau udah sampai mana ya barangnya. Itu hal yang wajar. Tetapi semakin sering kita melakukan transaksi, kita akan lebih tenang. Kita gak terlalu panik lagi. Bahkan gak jarang ya bagi yang udah sering nih ya transaksi online, bahkan kaget pas ada barang datang. Lah, ternyata gue pesen. Kita juga bahkan lupa kalau kita pernah pesan. Dan semakin sering juga kita jadi bisa menilai toko mana yang mungkin bagus, yang mungkin baik. Lihat dari ratingnya, dari reviewnya. Sehingga kita bisa menentukan dari begitu banyaknya toko yang ada, mana nih toko online yang memang dia tuh bagus, mana yang memang rekomendasi. Kita bisa menilai hal tersebut. Tetapi ada juga nih, mungkin beberapa orang yang lebih senang nitip, terutama yang mungkin sudah tua ya, yang sudah golongan-golongan di atas kita lah, generasi di atas kita. Itu lebih suka mungkin nitip ke keponakan atau cucunya, tolong dong belikan. Pokoknya ngasih uangnya, mereka ingin
terima beres. Ada juga yang menggunakan pihak lain seperti itu. Nah, gambaran-gambaran tadi coba deh teman-teman masukkan dan kondisikan ke dalam saham. Nah, ini anggap saja ada sebuah platform atau tempat seperti tadi itu toko online, yaitu ada pasar modal. Di sana tentunya ada banyak sekali saham. Nah, bagaimana kalau kita mau beli atau jual saham tersebut? Kita menggunakan platform, yaitu namanya sekuritas. Di sekuritas inilah kita bisa melakukan transaksi jual maupun beli saham. Nah, sama seperti ilustrasi tadi, tentunya akan banyak istilah di dalam pasar modal dalam sekuritas kalian. Ada T+2 pada saham, kemudian juga ada bid dan as, kemudian ada dividen, come-date, ex-date, dan juga tentunya masih banyak lagi hal-hal lain, istilah lain, fitur-fitur lainnya. Dan juga tentunya ada indikator-indikator yang bisa kita gunakan, seperti misalkan saja PBV, price to book value, kemudian PER, price to earning ratio. Ada juga EPS, earning per share, yang gunanya untuk apa? Untuk kita menentukan saham tersebut bagus nggak nih? Ini recommended atau tidak? Prospeknya bagaimana? Itu juga ada, kita bisa menentukan hal-hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengerti hal-hal tersebut, fitur-fitur yang ada? Bagaimana kita bisa paham kondisi-kondisi yang ada di dalam pasar modal, di dalam sekuritas? Kalau kita tuh nggak melakukan start, kalau kita tidak memulai investasi kita, jadi sekedar baca buku, nonton video, ya percuma kalau kita tidak memulai investasinya. Karena pada faktanya seperti saya bilang tadi ya, dalam investasi itu kita butuh waktu, nggak bisa instan. Ini sekali lagi investasi ya. Dan juga di sana kita butuh pengalaman. Dan tentunya jam terbang agar mengetahui fitur-fitur dan juga hal-hal yang ada di dalam pasar modal. Nah, tetapi tenang, gak harus langsung tahu semua, gak juga. Ada opsi lain, yaitu bisa menggunakan instrumen reksadana. Misalkan saja jika teman-teman adalah orang misalkan pekerja atau mungkin pebisnis yang waktunya tersita setiap harinya, cukup sibuk dengan pekerjaan atau bisnisnya. Atau bahkan teman-teman yang kuliah atau sedang studi sehingga waktunya tersita ya dengan belajar dan mengurusi hal-hal lain. Jika kalian tipe seperti itu ya bisa menggunakan reksadana. Nah, apa itu reksadana dan jenis-jenisnya saya sudah pernah bahas pada video ini terkait apa itu reksadana. Dan juga bagaimana sih perbandingannya reksadana dengan saham pernah saya bahas juga di video ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin waktunya sedikit, kalian silakan tonton video ini dan mungkin bisa gunakan instrumen reksadana karena ada manajer investasi yang mengelolakan. Sehingga kembali lagi, video-video yang teman-teman tonton di YouTube, tonton di platform lain ya, media-media lain, atau bahkan buku-buku investasi dari tokoh-tokoh terkenal yang kalian beli, baca, dan pelajari, hal itu saya katakan memang penting sebagai dasar, sebagai basic pengetahuannya. Tetapi itu semua sekali lagi hanyalah penunjang saja sebenarnya. Ya semuanya itu tidak akan berguna tentunya kalau kalian tidak memulai investasinya. Sekedar baca buku, nonton video terus-terusan nggak dimulai ya percuma saja. Karena seperti contohnya ini. Saat ini sudah ada papan new economy di bursa efek kita ya. Yang sebelumnya itu cuma ada papan-papan ini saja. Yaitu papan utama, pengembangan dan akselerasi. Sebelumnya hanya ada papan ini nih. Nah, sekarang udah ada papan new economy dan mungkin kedepannya ada papan-papan baru lagi. Karena bursa kita, pasar modal itu akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kalau nggak terjun ya kita ketinggalan. Sehingga kembali ke topik pembahasan di video ini. Kalau kalian mau berkepikiran nih mau investasi, ya udah nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Kalian mulai aja dulu. Dimulai dari investasi yang nominalnya kecil, tidak apa-apa. Cuma bisa berapa ratus ribu per bulan, anggap sebagai tabungan.
perlahan-lahan uang itu kan akan bertumbuh, akan compounding. Dan pada akhirnya uang tersebut bisa kelak menjadi pohon aset kita di masa depan kelak. Dan seiring berjalannya waktu, tentunya juga kan pemahaman teman-teman, pemahaman kita itu akan semakin bertambah, kita akan semakin paham di dalam pasar modal. Nah, bagi teman-teman yang mau mulai investasi, sekali lagi gunakan uang dingin. Apa itu uang dingin? Bisa lihat videonya di sini. Dan juga kombinasikan investasi dengan instrumen lain agar profitnya maksimal ya. Serta teman-teman cek video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.